Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tusadah, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 24, Kelompok 3. Saya menjabat sebagai ahli pertama guru agama Islam di SDN 4 Benua Kupang, Kecamatan Labuan Amus Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem merit di Indonesia dan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Oleh karenanya, perlu upaya serta terobosan untuk melahirkan penyelenggara negara yang mampu membawa perubahan. Salah satunya dengan melaksanakan reformasi birokrasi di daerah dengan fokus perbaikan seperti akuntabilitas kinerja, zona integritas, perbaikan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap pemerintah daerah harus fokus terhadap hasil yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, tidak sekedar menjalankan program semata. Pemerintah daerah tidak lagi boleh hanya memikirkan serapan anggaran, namun yang harus dipikirkan adalah pelaksanaan program sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau belum. Saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan perbaikan sistem perencanaan dan pengadaan CPNS berdasarkan pada kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Selain dari itu, sumber daya manusia berkualitas dapat dihasilkan melalui penerapan sistem promosi jabatan secara terbuka. Dengan demikian, hanya sumber daya manusia yang berkompeten yang dapat mengisi suatu jabatan di pemerintah daerah. Apa itu sistem merit? Merit system atau sistem merit adalah salah satu sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem ini berkaitan dengan proses seleksi dan promosi kerja. Dalam proses tadi, pertimbangan utamanya adalah kompetensi dan kinerja. Oleh karena itu, hal lain seperti koneksi atau hubungan politik tidak diperhitungkan, sehingga kekuatan orang dalam tidak akan terpengaruh di sini. Sistem merit memang kerap ditemukan di sektor swasta, akan tetapi tempat merit sistem lahir adalah sektor publik. Dalam sistem itu, pekerjaan didapat lewat dukungan partai politik. Jika partai itu menang, kamu akan diberi pekerjaan bersektor publik. Orang yang direkrut oleh penguasa sebelumnya akan kamu gantikan. Tidak ada pertimbangan apapun selain hal ini. Ini terjadi pada tahun 1800-an. Sayangnya, sistem ini menurunkan kualitas pekerjaan. Pelayanan publik pun menjadi kacau balau. Akhirnya, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Dinas Sipil tahun 1882. Aturan ini bisa mencegah berlakunya patronage system dan pada akhirnya keadilan pun bisa lebih mudah didapatkan. Manfaat sistem merit: 1. Seleksi dan promosi hanya dinilai lewat kemampuan. 2. Informasi lowongan posisi dan promosi diberitahukan pada semua orang. 3. Adanya pilihan untuk mengajukan banding ke HRD jika ada masalah dalam seleksi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Tujuan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN adalah sebagai berikut: melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin,
menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang disyaratkan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN, melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dan berkarakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dan dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, bersih dari korupsi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Penerapan sistem merit untuk ASN di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini Pemprov Kalsel merupakan salah satu dari 10 provinsi terbaik dalam penerapan manajemen aparatur sipil negara dengan sistem merit. Dari 34 provinsi, hanya 10 provinsi yang mendapatkan penghargaan. Provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Anugerah juga diberikan kepada kementerian dan lembaga lainnya. Total ada 14 kementerian yang menerima anugerah meritokrasi ini, 8 lembaga, serta 20 pemerintah kabupaten dan kota. Sistem merit yang berjalan di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan dengan baik, seperti pelatihan dan pengembangan, kenaikan pangkat, promosi dan pengembangan karir, mutasi, dan netralisasi ASN dari unsur politik. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga telah melaksanakan penerimaan perekrutan CPNS dan PPK yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan sistem CAT. Demikian presentasi saya tentang penerapan sistem merit di Indonesia dan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.